Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa ka'an yakula annahu ra'a Allah ayyanan fid dunya aw kallamahu syafahan. Ini masih bahasan tentang hal-hal yang memurtadkan, ya. Hal-hal yang dapat memurtadkan seseorang dari keislamannya. Bahasan yang terakhir itu adalah Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Di antaranya adalah kalau menganggap wali lebih tinggi derajatnya ketimbang nabi. Ya, jadi kalau kita menganggap bahwa ada orang soleh, wali yang kita jadikan panutan, kemudian menganggap bahwa derajatnya lebih tinggi dari seorang nabi. Kemudian juga menerima adanya satu nabi, adanya pengangkatan nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang jelas-jelas dalam akidah kita bahwa Nabi Muhammad SAW la nabi ya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, yang berikutnya adalah wa ka'an yakula annahu Allah ayyanan fid dunya. Seperti dia berbicara atau berkata bahwasanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan. Ayanan itu ya melihat zatnya, seutuhnya, bukan ketika dia bilang mimpi atau apa, tapi ayanan itu nyata. Fid dunya, ketika di dunia. Melihat Allah secara nyata ketika di dunia. Kalau ada orang yang ngomong begitu, murtad. Ya. Au kallamahu syafahan, atau Allah berbicara kepadanya secara lisan. Syafahan. Au annallaha yahillu fi suratin hasanatin, atau ia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelma dalam bentuk yang bagus itu. Saya ketemu dengan Allah, wah, indah banget Allah, misalnya gitu. Nah, orang yang berkata-kata seperti ini dalam akidah kita itu sudah murtad, keluar dari agama Islam. Au annahu yut'imuhu wa yuskihi, atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberinya makan, memberinya minum. Gitu ya. Au asqata anhu tamyiz, atau Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan darinya at-tamyiz, pemisah, penghalang bainal halal wal haram. Allah sudah menggugurkan kepadaku, tidak ada lagi penghalang antara halal dan haram. Buat saya semuanya mubah saja, boleh. Nah, ini orang-orang yang berkata-kata apalagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa memurtadkan dirinya dari keislamannya. Tuh, au annal abda yasilu ilallahi min ghairi tariqil ubudiyah, ya. Min ghairi tariqil ubudiyah, atau ia berkata bahwasanya seorang hamba itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui jalan ibadah. Jadi enggak perlu ibadah juga kita bisa sampai kepada Allah. Tanpa ibadah juga kita bisa sampai bisa dekat dengan Allah. Nah, kalau ada orang yang berpendapat mengatakan demikian, juga sama nih. Pendapat yang seperti ini menyesatkan dan bisa mengeluarkannya dari keislamannya. Au annahu wasala rutbatan, au annahu wasala rutbatan saqata anhu taqlib biha. Atau ia berkata bahwasanya ia telah sampai kepada tingkatan, kepada derajat, kepada pangkat saqata anhu taklif, yang sudah gugur baginya beban syariat biha, dengan tingkatan tersebut. Jadi dia mengaku bahwa dia itu sudah sampai kepada dimana dia ini sudah gugur kewajiban buat dirinya, nggak ada lagi beban syariat yang harus dia lakukan. Nah, ya, orang-orang khoyal biasanya gitu ya, yang mengatakan bahwa sudah gugur, saya saking dekatnya saya dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya tidak ada lagi beban syariat yang perlu saya lakukan, kewajiban tidak ada, larangan tidak ada. Nah, wa kadza yukaffiru man sakhara bismillah taala. Begitu juga mengkafirkan, ya, atau dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya man sakhara bismillah taala, orang-orang yang meremehkan, merendahkan, menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Au nabiyahu, atau merendahkan atau menghinakan nabinya. Au bi amrihi, atau merendahkan, meremehkan perintahnya. Au nahyihi, atau meremehkan larangannya. Kalau meremehkan nama Allah, menghinakan nama Allah, nabinya mungkin jarang. Tapi larangan nih,
sama perintah banyak. Sering ya, sadar nggak sadar, kita nih kadang-kadang ketika kita lalai sering berucap-ucap yang kadang-kadang ngeremehin, ya, nggak kontrol. Ya. Nah kalau di situ ada nilai meremehkan, ya, tidak hanya bercanda, kadang-kadang makanya kita kalau bercanda-bercanda tuh pilih-pilih juga. Kalau kaitannya dengan syariat, dengan perintah Allah, takut pada jatuh kalimat ini nih. Kalimat kalau bercandaan kita ini dianggap meremehkan, ya, merendahkan, atau mungkin bahasa sekarang menistakan gitu ya. Nah, karena jangan sampai bercandaan kita ini sampai kepada hal-hal yang dapat mengeluarkan kita dari keislaman. Gitu ya. Au bi wa'dihi aw wa'idihi, atau meremehkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Au saghara ismallah, atau mengecilkan nama Allah. Ya. Mengecilkan nama Allah itu bisa maknanya menghinakan, ya, merendahkan, atau misalnya mengganti nama sifat-sifat Allah dengan dalam bahasa Arab ditasghir misalnya. Ya. Dalam bahasa Arab kan ada namanya musaggar tuh, isim-isim tasghir, ya. Mentasghir sifat-sifat Allah, mentasghir nama-nama Allah, mengecilkan Allah secara lafaz, baik secara lafaz ataupun secara makna, itu dilarang dalam agama kita, syariat kita, karena nanti akan jatuh kepada kalimat sakhar, kalimat meremehkan, merendahkan dan menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala tuh. Aw wasafahu kallahi maliyun, atau mensifati Allah seperti Allah maliyun, Allah itu malas gitu. Nah, ini nyipatin Allah sekenanya aja, semau-maunya aja. Misalnya karena dia susah, kemudian dia bilang, Allah malas nih, gue doa nggak dijawab-jawab, doa tidak kunjung dikabulkan misalnya gitu. Au ghayra syai'in, au ghayra syai'an minal Qur'an, au zada kalimatan fihi mu'taqidan annaha minhu, au ghayyara syai'an, atau merubah sesuatu, au ghayyara syai'an minal Qur'an, merubah sesuatu dari Al-Qur'an. Apa saja ya? Al-Qur'an itu tidak boleh dirubah-rubah. Enggak boleh merubah, jangankan merubah huruf, merubah harokat pun enggak boleh. Ya. Illa kecuali misalnya memang ada beberapa qiraat kan berbeda-beda tuh. Kadang-kadang ada berbeda harokat, beda i'rab. Itu berbeda-beda. Cuma jelas ada riwayatnya ya. Tapi kalau kita secara sengaja merubah harokat misalnya, tanpa ada riwayat yang meriwayatkan bacaan seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Kalau qiraat kan banyak. Misalnya dalam kalimat wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya. Dalam qiraat kita hafaz hammalatal hatab, tapi dalam riwayat Abu Amr itu hammalatul hatab. Itu ada riwayat kalau yang begitu ya. Tapi kalau kita merubah-rubah secara sengaja tanpa ada riwayat bacaan yang lain, maka hukumnya nggak boleh. Gitu ya. Misalnya ada lagi yang bisa dimaafkan tuh, misalnya ada kalimat baca, ada sebagian imam, mungkin kalau yang di Al-Mu'tamar tuh ada imam bacanya Maliki Yaumiddin, kan harusnya kan Maliki Yaumiddin, panjang ya, beda dengan Malikin Nas ya. Dalam riwayat Hafs memang Malik Yaumiddin sebanyak panjang, tapi Abu Amr ada Malik Yaumiddin, bacanya pendek ya, bacanya pendek. Artinya harusnya sih tetap mendapatkan teguran ya, karena di kita kan riwayatnya Hafs semua. Harusnya kalau mau baca riwayat ya riwayatnya Hafs harusnya Hafs semua, jangan campur aduk tanpa tahu ilmunya. Cuman ada maafunya gini, itu sebagai hilah saja, sebagai jalan keluar untuk tidak membatalkan sholat, ya, supaya tidak ada hukum ada yang membolehkan. Karena menurut riwayat yang lain Maliki Yaumiddin boleh. Ya, intinya merubah Al-Qur'an ini baik secara harokat, apalagi secara huruf, itu tidak boleh. Ya. Dan kalau disengaja, ya, entah itu niatnya main-main atau apa, ya, ghayyara syai'an minal Qur'an, merubah sesuatu dari Al-Qur'an, itu juga dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Au zada kalimatan fi, atau menambahkan satu kalimat dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya seperti kitab At-Tidkarah tuh, kitabnya Ahmadiyah ya. Itu ada banyak tambahan tuh. Jadi banyak ayat yang menurut versi mereka itu ada ayat yang kurang. Jadi sehingga mereka tambah-tambah tuh. Ya, intinya adanya kemungkinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu nabi mereka yang mereka yakini.
mu'taqidan annaha minhu, meyakini bahwasanya kalimat tersebut dari Al-Qur'an. Menambahkan kalimat dari Al-Qur'an, kemudian dia yakini bahwa itu adalah dari bagian Al-Qur'an. Beda halnya kalau misalnya nambah seperti dalam Yasin Fadilah, kan ada tuh ya. Dulu ulama kan Yasin. Banyaklah tambahan-tambahannya. Boleh enggak? Ya boleh, selama itu tidak diyakini dari Al-Qur'an. Itu kan bukan menambah, bukan, itu mah menambah doa ya. Bukan meyakini bahwa itu bagian dari Al-Quran, cuman membaca Yasin ditambah dengan doa gitu, diselingi dengan doa-doa atau diulang-ulang. Balanya banyak banget. Ya, sampai panjang betul itu. Tapi orang-orang tua kita dulu kayaknya hampir apal itu ya. Yasin Fadilah, karena setiap pengajian mingguan itu pasti pakai Yasin Fadilah. Iya, orang perempuan, mama. Au basmalah inda syarabi khamrin. Tuh. Au zina syarabi khamrin au zina istighfafan. Atau membaca bismillah ketika minum khamr atau berzina, katanya istighfafan dengan niat meremehkan. Ini juga haram tuh. Jadi sebetulnya semua perkara yang haram ya, lidzatihi, perkara yang haram lidzatihi, maka haram mengucapkan bismillah. Semua. Bukan cuma syarbul khamr, bukan cuma zina ya, semua perkara yang diharamkan lidzatnya karena zatnya memang haram. Kemudian kita baca basmalah ya, itu haram hukumnya. Nah, kalau itu memang ditambah dengan unsur istighfaf, meremehkan, mengentengkan urusan, maka dapat memurtadkan ya, mengeluarkan dirinya dari keislaman. Wah, biar halal katanya nih, biar berkah minum khamrnya. Mau nyolong misalnya bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Ya. Istighfafan. Au basmalah inda syarabi khamrin au zina istighfafan. Istighfafan bismillah. Nah, dengan maksud adalah meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya. Karena dalam hukum baca basmalah saja, baca basmalah itu kan hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya itu fi kulli amrin dzibal. Hanya dalam urusan yang dianggap penting dalam syariat. Ya. Kan kul amrin dzibalin la yubda fi bismillah fa huwa abtar fa huwa ajdam wa aqta, itu dalam kul amrin dzibal saja, perkara-perkara yang dianggap penting dalam syariat. Jadi hukumnya jadi 5. Yang sunnah itu dalam setiap perkara yang dianggap penting. Kalau yang tidak penting, misalnya mindahin barang, buang sampah, itu nggak boleh baca bismillah. Tidak disunahkan baca bismillah. Ya. Kecuali katanya kalau kita buang sampahnya itu kayak tulang, daging, tulang duri-duri ikan gitu. Baca bismillah itu dengan tujuan supaya itu kan jadi makanan jin muslim katanya gitu. Karena nanti makanan yang kita makan berupa tulang dan daging itu yuksalahman, akan tumbuh lagi daging itu dimakan oleh jin. Nah, kalau kita buang pakai bismillah, maka jadi makanan jin muslim katanya gitu. Sebagian riwayat terangan mengatakan demikian. Kalau mancing baca bilang apa kali? Boleh lah kali. Yang punya tempat ini. Ya, misalnya apa lagi? Misalnya yang makruh seperti misalnya buang kotoran tadi ya, buang sampah, misalnya kita meludah, kemudian bereak, itu kan hal-hal yang mustakzar ya, kotor ya. Walaupun tidak ini hukumnya makruh, tapi kalau itu kemudian ada istighfaf, bisa jadi haram juga. Ya. Nah, kalau misalnya pada perkara yang diharamkan secara zat, maka hukumnya haram. Secara zat ya. Tadi misalnya minum khamar secara zatnya haram. Baca bismillah, haram hukumnya. Istighfar bismillah, meremehkan nama Allah, murtad. Gitu ya. Meremehkan nama Allah, murtad. Di samping haram, murtad. Aw qala law amaranillahu aw rasuluhu bikadza lam af'alhu. Atau ia berkata, jika Allah Subhanahu wa taala memerintahku ya, atau rasulnya memerintahku dengan sesuatu bikadza, lam af'alhu, aku tidak akan melaksanakannya. Kalau aku diperintah oleh Allah langsung, atau rasul langsung memerintah saya enggak bakalan lakuin gitu. Au annahu law atanil jannata ma dakhaltuha. Atau kalau Allah memberiku surga, aku tidak akan masuk.
istighfafan, meremehkan. Au inadan, atau mengingkari keberadaannya. Ya. Jadi tuh kalau misalnya kita ngomong begitu dengan niat dengan meremehkan, jelas lah itu ya. Kalau Allah merintahku, aku tidak akan mengerjakan, jelas. Itu sudah keluar dari keislamannya. Atau kalau Allah ngasih aku surga, aku tidak akan masuk. Baik itu karena istighfaf, karena meremehkan, au inad, atau dia mengingkari keberadaannya. Walau akhadhani bitarkis shalah, jika Allah mengazabku karena meninggalkan salat, ma'ama bi minasyiddati wal maradi, ya, padahal aku dalam keadaan sakit, minasyiddah, ya, keadaan sulit, wal maradi, sakit. Zalamani, berarti Allah sudah mendolimiku, ya. Jadi kalau bilang ini nih, kalau Allah nanti misalnya ada orang sakit, kemudian karena sakit ini, karena sulit ini, dia meninggalkan sholat. Kalau dia bilang, ya Allah juga maha tahu lah, kalau Allah sampai menyiksa gara-gara gue ninggalin sholat nih, berarti Allah dolim nih, gitu. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini biar kata kelihatannya ringan-ringan saja, tapi bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, tuh lagi begini mah diskon lah katanya. Diskon 30%, dispensasi. Ya, lagi susah nih. Aduh. Nggak ada tuh ceritanya begitu ya. Dan itu bahkan kalimat itu ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Bahkan di sini musannif sendiri tidak menggarisbawahi dengan kalimat istighfaf ya. Orang ngomong begitu tuh udah artinya dia sudah murtad. Aw law syahida indi nabiyyun aw malakun ma sadaqtuhu. Kalau katanya ada seorang kalau bersaksi di hadapanku seorang nabi atau malaikat, masodaktu, aku tidak akan mempercayainya. Ya. Jadi kalau ini bahkan cuma berandai-andai ya. Kalau ada malaikat atau nabi yang bersaksi di hadapanku, aku tidak akan percaya. Masodaktu, tidak akan membenarkannya, tidak akan mempercayainya. Nah, ini kalimat ini juga dapat mengeluarkan seorang dari keislaman tuh. Padahal ini berandai-andai. Au qalal mu'min, au qalal muadzinu, au qalalil muadzini, atau ia berkata kepada seorang muadzin, ada orang adzan misalnya, yakdzibu, ini bohong, gitu. Ngomong kepada muadzin bohong. Au sautahu kal jaros, suaranya berisik banget nih, kayak lonceng, ya. Wa arada tashbih bin nakus, atau dia hendak menyamakan muadzin, suara muadzin dengan nakus, dengan kentongan. Ya. Ini juga sama nih. Kadang-kadang dalam posisi tertentu, misalnya kita lagi menelpon, lagi apa, kadang-kadang kita suka nyeletuk ya. Wah, berisik banget nih ngadzan. Ya kan gitu. Ini baik-baik nih. Murtad. bisa murtad katanya. Tuh. Matiin HP-nya. Wa arada tashbihahu bin naqusil kafarati. Ya, atau katanya ingin menyamakan suara adzan dengan kentongan orang-orang kafir itu. Itu sama dapat mengeluarkan seorang dari keislamannya. Awal istighfaf bil adzan, atau meremehkan adzan. Wa man qala mustakhifan syabi'tu minal Qur'an. Barang siapa yang berkata dengan nada merendahkan, ya, atau karena merendahkan, syabi'tu minal Qur'an awis shalah, gua udah kenyang dari Al-Qur'an. Udah kenyang sama salat, gitu ya. Nggak mau lagi baca Quran, nggak mau lagi sholat, awi zikri, atau dia nggak mau lagi zikir, ngomongnya gue udah kenyang, ya. Udah kenyang sholat, gue kenyang baca Quran, dah, kenyang zikir gitu. Aula akhaful qiyamah, gue nggak takut sama kiamat. Aw syai'an aw ayya syai'il mahsyar, gitu. Gue nggak takut sama mahsyar, gitu. Aw jahannam, nggak takut sama neraka jahannam. Aw syai'in amiltu wa qad irtakaba ma'siyatan, aku enggak takut dengan apa yang sedang aku lakukan, katanya. Wa qad irtakaba ma'siyatan, padahal dia sudah melakukan sebuah maksiat. Jadi habis maksiat dia bilang gua enggak takut. Aw ayya syai'in amalu bi majlisil ilmi, atau apapun yang aku lakukan di majelis ilmu gua takut dah. Mau ngapain kek serah gua, gitu. Nah, itu ya. Ini perkara-perkara yang seperti ini kan ini mustahifan. Omongan-omongan orang yang ngeremehin. Ya, nggak takut sama kiamat, nggak takut sama
sama jahanam, sama neraka, sama segala macam seperti ini, nggak takut ya meremehkan, berarti dia tidak mengakui keberadaannya. Ya. Kayak orang dulu ada orang mabuk tanya, wah, yang orang mabuk ditanya katanya, lu nggak takut neraka? Katanya gue udah siap, sambil matiin rokoknya di tangan nih, gue udah nggak takut katanya, udah sama api, udah nggak panas, udah siap katanya. Udah kebal katanya sama api. Nah, yang begitu tuh ya, itu murtad ya. Jadi ngomong gue udah kenyang sama Al-Quran, udah kenyang sama sholat, nah, ini murtad ini. Orang disuruh baca Quran, udah kenyang sama Quran dari kecil, mau belajar Quran, udah kenyang mau sholat mulu dari kecil, gitu ya. Nah, meremehkan hal yang seperti ini ya, itu dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman itu. Au ayya syai'in amal bi majlisi ilmin wa qad umira bi hudurihi, padahal dia sudah diperintahkan untuk menghadirinya. Kita diperintahkan hadir di majelis ilmu, kemudian bilang ngapain sih? Ngaji duduk di majelis mulu, hadir ngapain? Gitu ya. Itu juga. Iya, kata dia begitu. Tuh, au qissata saridun, au qissata saridi khairum minal ilmi. Atau katanya mengatakan bahwa kisahnya sarid itu kisah tentang roti sarid. Mungkin di Arab itu ada sebuah kisah kayak kayak kancil gitu, kayak kisah-kisah yang begitu tuh, katanya itu khairum minal ilmi, itu lebih bagus daripada ilmu. Dongeng lah ya. Jadi dongeng itu katanya lebih bagus daripada ilmu. Kalau ada orang yang bilang begitu gitu ya, itu dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman tuh. Au la'natullahi ala kulli alimin, atau laknat Allah kepada seluruh orang alim katanya. Ilam yuridil istighraq, jika dia tidak menghendaki secara menyeluruh, secara keseluruhan. Ya. Wa illa lam yasyarid istighfaf. Kalau dia menghendaki istighraq, maka tidak disyaratkan istighfaf. Jadi kalau ada orang bilang, wah, laknat Allah kepada orang-orang alim. Nah, kalau dia tidak menghendaki orang alim ini adalah secara menyeluruh, artinya dia menghendaki beberapa orang yang dia maksud dalam hatinya misalnya, maka tidak perlu untuk istighfaf. Kalau ini kan orang yang ngomong demikian itu dapat keluar dari keislaman kalau dia istighfaf. Istighfaf itu menganggap meremehkan kalimat itu. Nah, tapi kalau dia menganggap seluruh orang alim ini yang dimaksud adalah seluruh orang alim, ya, keseluruhan seluruh orang alim, maka tidak diperlukan niat istighfaf. Tidak diperlukan niat menganggap remeh. Kenapa katanya? Li syumulihil anbiya wal malaikah. Kenapa? Karena kalimat alim itu, setiap orang alim itu masuk para nabi dan juga masuk para malaikat. Jadi ketika orang bilang laknat Allah kepada seluruh orang alim, kalau yang dimaksud seluruh orang alim ini semua orang alim tanpa membatasi, maka dia sudah murtad walaupun tidak hendak meremehkan. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau alimin ini masuk juga para nabi dan para malaikat. Gitu ya. Kalau misalnya yang dimaksud adalah sebagian saja dari seluruh orang alim ini sebagian saja, maka perlu niat istighfaf untuk menjadikan dia seorang murtad, ya, untuk mengeluarkan dirinya dari keislaman. Amin. Au tashabbaha bil ulama awil wu'ad awil muallimin, atau katanya tushabbihu ya. Au tashabbihu bil ulama, atau menyerupakan para ulama, awil wu'ad, atau orang-orang yang waktu itu orang-orang yang memberi nasihat ya. Pendai lah. Awil muallimin, atau para guru, ala hayatin mazriyatin, ya, dengan sesuatu yang mazriyah itu yang hina. Jadi menyerupakan guru, kiai, para ulama itu dengan sesuatu yang hina, dengan bentuk yang hina tuh. Bihadrati jamaatin, di hadapan para jamaah. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan seorang ulama, seorang mu'ad, seorang pendai, seorang guru, ya, di hadapan orang banyak, jamaah itu di hadapan orang banyak dengan bentuk-bentuk yang hina. Nah, ini juga dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Hatta yadhaku aw yal'abu, sehingga orang-orang yang hadir tersebut tertawa, yal'abu, atau bermain-main, ya. Istighfafan karena menghinakan, merendahkan. Ya kan banyak ya itu, misalnya kita kan banyak nih sekarang ini, apalagi kayaknya orang-orang bikin konten-konten parodi ini bahaya juga tuh.
Termasuk kalimat ini menyerupakan para ulama itu misalnya dibikin konten, bikin parodi, sehingga nih ulama yang dimaksud jadi bahan ledekan. Ya. Dipakai ya, dijadikan bahan ledekan, dijadikan bahan tertawaan. Nah, ini kalau itu ulama yang diakui guru orang-orang yang menyerukan kebaikan, itu dapat mengeluarkan dirinya dari keislaman. Murtad loh. Ya. Ya ini menurut musannif ya. Entah mungkin ada pendapat ulama lain, tapi musannif mengatakan demikian. Iya. Jadi menyerupakan para ulama, menyerupakan para pemberi nasihat, para dai. Ya. Dengan bentuk-bentuk yang hina, dengan maksud tujuan supaya ditertawakan, supaya dimain-mainkan, itu hukumnya bisa memurtadkan kalau istifaf. Itu bertujuan meremehkan, merendahkan lah. Au alqa fatwa alimin, atau membuang fatwanya seorang alim. Ya. Buang fatwa orang alim. Ya. Au qala ayyasya'in hadza syar'i wa qasadal istifaf. Atau dia berkata, ini syariat macam apa sih ini? Gitu. Buang gitu. Ayyasya'in hadza syar'. Hadza syar' ini syariat apa? Gitu. Yuridul istifaf apa? Wa qasadal istifaf, dan dia bermaksud untuk meremehkan. Nah, ini juga dapat mengeluarkan seorang dari keislaman. Jadi membuang fatwa orang alim, fatwa loh ya. Kalau misalkan ada satu hukum, kemudian ada fatwa ulama, lalu kemudian dibuang begitu aja. Buang. Artinya dibuang itu berarti tidak direndahkan ya, dihinakan kalau dibuang itu. Kalau nggak dipakai sih nggak masalah, tapi kalau dibuang berarti menghinakan fatwa ulama. Itu hukumnya murtad. Wa man tamanna kufron summa islaman hatta yu'ti darahima mathalan. Atau ada orang yang berangan-angan, tamanna itu berangan-angan menjadi orang kafir lalu masuk Islam kembali supaya diberi duit. Supaya dapat duit nih. Yang gitu kan, karena sekarang banyak orang yang jadi mu'alaf itu kan ya, banyak orang yang memanfaatkan jadi mu'alaf untuk mencari simpati, kan banyak sekarang itu. Ya, banyak banget lah. Nyari duit di sana sini, masuk ke masjid supaya dapat simpati, banyak. Kalau sekarang mungkin lebih hati-hati lagi. Kalau zaman dulu banyak banget. Di pintu masjid kadang-kadang bilang saya mu'alaf segala macam, diusir sama keluarga. Tujuannya nyari duit. Just nyari duit, tahu-tahu nepu. Banyak korban. Nah, itu. Nah, ini kalau ada orang Islam berpikiran seperti itu, wah gue enak nih, gue jadi kafir nanti masuk Islam lagi nih, dapat duit nih, ya gitu. Bisnis. Enggak, dia mau Kristen bos, ini mau orang Islam. Ya, orang Islam jadi orang Islam kemudian masuk Islam lagi supaya dapat duit. Au Allah yahrumallah malam yakun halalan fi zamanin qad kazina wa dzulmi wal qatli. Tuh. Atau dia berangan-angan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan perkara yang memang diharamkan. Ya. Atau Allah menghalalkan perkara yang haram. Ya. Fi zamanin qad, pada waktu-waktu tertentu gitu. Ya, enak kali ya kalau Allah sewaktu-waktu gitu menghalalkan zina gitu ya. Menghayal gitu ya. Menghayal Allah mengharamkan perkara yang menghalalkan perkara yang haram. Allah tidak mengharamkan perkara yang memang tidak pernah diharamkan, tidak pernah dihalalkan, yaitu perkara yang halal sama sekali. Tuh, kazina wa dzulmi wal qatl. Seperti berzina, kemudian berbuat aniaya, membunuh. Oleh sesekali boleh juga nih gitu. Nah, ini juga ya berkeinginan untuk seperti itu juga dapat mengeluarkan seorang dari keislaman. Au nasaballaha ilal jur fit tahrim, atau katanya menisbatkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang jahat fit tahrim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Dia bilang Allah pakai mengharamkan zina lagi, ini kan wah, Allah ini jahat banget ini. Padahal kan ini hobinya. Misalnya gitu ya. Homer. Iya, Homer misalnya begitu. Ya, kalau menisbatkan Allah dengan sifat-sifat yang jahat ketika Allah mengharamkan sesuatu, ini juga sama, mengeluarkan seseorang dari keislaman.
Aw qala fil muksi ya wa nahwihi annahu haqqus sultan. Atau misalnya ia berkata bahwa dalam masalah pajak ya, kemarin sudah dibahas di atas ya, tentang perpajakan ini. Pajak itu sebetulnya kalau negara kita negara Islam, hukumnya hukum Islam, maka orang Islam ini tidak boleh diambil pajak. Yang boleh diambil pajak hanya diambil mereka orang-orang kafir yang zimmi, yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka yang ditarik pajak, nggak boleh. Pemerintah itu ngambil pajak dari orang Muslim. Kalau negara kita Islam, pakai hukum Islam. Nah, kalau ada pemerintah yang mengambil pajak dari kaum orang Muslim di negara Islam, maka hukumnya zalim. Ya, sultan yang zalim. Kemudian ada orang bilang fil muksi dalam masalah pajak ini, annahu haqqus sultan. Kalau ada raja ngambil pajak dari orang Muslim, kemudian dia bilang, ya raja wajar dong. Ya, itu kan haknya sultan, haknya raja misalnya. Mu'taqidan annahu haqqun, dan dia meyakini bahwasanya pajak itu adalah hak, memang kewajiban yang harus diwajibkan oleh kita nih. Ini juga sama murtad katanya. Ya. Kata Muslim ini murtad. Ya. Kalau kita sekarang bayar pajak ya, kita kan bukan negara Islam. Bukan menggunakan hukum Islam gitu ya. Nah, kalau di negara Islam, hukum Islam, maka perpajakan itu hanya dibebankan kepada mereka yang non muslim yang mau hidup di negara kita. Gitu. Maka ada orang yang menghalalkan kemudian meyakini bahwa ini adalah haknya sultan, murtad katanya. Ini pendapat lah ya, ini pendapat musannif. Mungkin ada pendapat yang lain. Allah alam. Ya. Waman labisa zayyi kafirin. Waman labisa zayya kafirin mailan lidinihi. Barang siapa yang memakai seragam orang-orang kafir, pakaian orang-orang kafir, mailan lidinihi, karena ada kecenderungan terhadap agamanya. Wah, gua resep nih. Pakai yang ada salib-salibnya dikit. Kayaknya keren juga. Gitu misalnya. Karena ada ketertarikan ya. Itu ketertarikan kan bisa dari hal apa saja. Karena resep misalnya karena warnanya ada merah-merahnya atau apa gitu. Nah, ini menggunakan pakaian orang-orang kafir karena memang ada kecenderungan kepada mereka, itu juga sama murtad katanya. Iya. Datu yang pada pakai Santa Claus kemarin. Iya itu. Audhallalal ummah, atau menyesatkan umat. Ya, jelas lah itu mah ya. Itu tadi misalnya orang Islam mewajibkan dulu pakai seragam ini menyambut Natal misalnya pakai Santa Claus tadi ya, bisa tuh menyesatkan umat juga. Gitu ya. Maka memang sebaiknya yang orang-orang kita nih orang Islam ya bagaimanapun juga seharusnya sih gitu ya bertahan untuk tidak menggunakan kalau bisa mah Jadi mall itu. iya di mall. Emang kadang-kadang kalau kata Habib Salim hal-hal yang seperti ini jangan sampai kayak misalnya hukum selamat Natal aja Habib Salim kalau seandainya itu memang dapat mendatangkan madarat buat kita boleh katanya gitu. Misalnya kalau kita hidup di negara yang mayoritas non muslim, kalau tidak pakai itu nanti kita dianggap intoleran dan sebagainya, kemudian dapat mendatangkan hal-hal yang tidak mengenakan buat kita, boleh katanya. Kalau Habib Salim merinci hukum-hukum itu. Dan tapi kalau misalnya kita hidup di negara yang memang mayoritas kita enggak apa-apa, kemudian bisa menjelaskan bahwa toleransi itu tidak harus seperti itu, maka tidak boleh katanya gitu. Nah, itu pendapat Habib Salim. Termasuk ini pakaiannya nih. Kalau bisa diterapkan juga sebagian tempat, ya kalau misalnya kalau gua nggak pakai pecat nih. Jadi susah lagi. Ya ada hafal iman lah minimal gitu ya. Dilema gitu. Iya. Ada hafal iman aja lah dalam hati ingkar. Tapi sebisa mungkin untuk menolak kalau bisa, kalau mungkin. Ya, kalau bisa nolak kemudian pakai, nah ini lain hal cerita. Ausabba syaikhain, atau mencaci maki syaikhain. Syaikhain itu Abu Bakar dan Sayyidina Umar gitu ya. Awil Hasan wal Husain, kemudian mencaci maki Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ya. Menjadi ibadah kalau buat mereka mah nih mencela, mencaci maki Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, ini kalau Sayyidina Hasan dan Husain adalah orang-orang yang mungkin sebaliknya ya. Kalau yang mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini adalah orang-orang yang Syiah ya, yang pecinta Ahlul Bait. Nah, yang mencela
Hasan dan Husain biasanya adalah ini apa namanya? Apa sih? Khawarij ya, orang-orang Khawarij itu. Karena dia memusuhi Sayyidina Ali, terutama masalah ya, karena awalnya itu pengusutan pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Yang timbulnya Khawarij kan itu. Karena mereka menuntut untuk apa namanya mengusut pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Intinya madu domba juga sih sebetulnya, politik lah. Tapi mereka adalah orang yang mungkin mencela Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, ini mencela Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain hukumnya murtad. Wa man qila lahumal iman. Dan barang siapa yang ditanya ya, qila lahu ditanya, mal iman, apa itu iman? Faqala la adri. Kemudian menjawab, saya enggak tahu. Istighfafan. Ya, karena meremehkan, menghinakan. Ditanya, misalnya ada orang nanya, iman itu apa sih? Gua enggak tahu ah. Bodo amat. Ya. Jangan enggak tahu. Jawab iman itu apa ya? Iman itu percaya. Percaya apa? Ya yang kita tahu jawab. Ya. Jangan ngomong yang enggak tahu ah. Bodo amat segala macam. Dengan nada meremehkan enggak boleh katanya. Gitu. Aulastu musliman, atau bilang gue bukan orang Islam. Ini ngomong saya bukan orang Islam. Faqala la amdan, kemudian dia bilang saya nggak sengaja Islam misalnya. Ya, nggak sengaja. Saya bukan Islam, nggak sengaja Islam. Awalima lam ta'mur bil ma'ruf, atau misalnya ada orang nanya kenapa kamu tidak mengajak kebaikan? Lam ta'mur bil ma'ruf. Faqala mali bihadzal fudul. Enggak ada urusan. Hal-hal yang remeh kayak begini nih, yang enggak ada pentingnya. Ya. Jadi dianggapnya amar ma'ruf itu tidak penting. Enggak ada urusan denganku, urusan yang tidak penting. Ya, jadi ta'mur apa namanya memerintah atau mengajak kebaikan ini kan menjadi perintah. Perintah nih dalam syariat kita untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kenapa tidak dilakukan? Ya misalnya ngomongnya belum mampu, jangan ngomong buat apain urusan. Bukan urusan gue nih mah, urusan gak penting. Ya, nah itu gak boleh. Itu ngomong yang seperti ini dapat menjadikan seseorang murtad. Au qallim adfaraka, atau misalnya potong kuku kamu. Fahuwa sunnatun, itu sunnah loh. Faqala istihza'an biha la. Kemudian dia bilang istihza, itu menghina juga sama namanya. Dan dia menjawab dengan nada menghina, la af'al, enggak mau, gitu ya. Wa in kana sunnah, walaupun sunnah, enggak mau walaupun sunnah. Gitu ya. Ini juga dapat murtad tuh. Karena secara tidak langsung ketika berkaitan dengan sunnah, kemudian dia menghinakan kesunahan, itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya, hal yang kan remeh. Kalau potong kuku sunnah lah itu. Apalagi hari Senin nih, hari Jumat, hari Kamis, potong kukunya. Gitu ya. Walaupun sunnah gua enggak bakal ngelakuin gitu ya. Kata siapa gitu. Ya, pokoknya dengan kata-kata apa saja yang itu memang untuk meremehkan niatnya ya, itu dapat mengeluarkan seorang dari keislaman. Karena ini semua hal yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kehati-hatian betul. Ya, jangankan yang berkaitan dengan hadis-hadis sahih, hadis hasan, bahkan yang berkaitan dengan hadis dhaif pun kita harus berhati-hati. Betul ya? Kita harus berhati-hati menanggapinya. Jangan sampai ditantangin, jangan sampai misalnya dulu ada cerita tentang apa namanya tidak larangan memotong kuku di hari Rebo. Ini hadisnya hadis dhaif memang. Ada larangan memotong kuku ini di hari Rebo. Ya kalau kita motong nggak tahu atau memang bukan karena menantang hadis ya, itu nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya, waduh ini udah panjang banget nih. Kalau nunggu besok kayaknya takut nyakar-nyakar, madorot nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang ikhtiari bisa ditunda aja. Karena dulu katanya ada kisah tentang ada seorang ulama yang menantang, wah ini hadis dhaif. Saya akan buktikan kalau ini itu tidak benar gitu hadisnya. Akhirnya potong kuku. Hari Rabu, kemudian dia bermimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah tidak ketika bertemu Rasulullah memalingkan muka. Ya, kemudian pagi-paginya dia mendapati seluruh badannya sudah sudah penyakit kulit semua, kusta semua. Nah, karena itu barang siapa yang motong kuku hari Rebo, hadisnya itu, maka akan terkena penyakit kulit. Gitu.
Nah, itu larangan itu sebetulnya yang berkaitan Rasulullah itu jangan diremehkan. Jangankan hadis-hadis sahih dan hasan, hadis yang dhaif pun perlu sikap yang baik untuk mensikapinya. Jangan menantang-nantang. Sampai pada akhirnya kemudian dia bertobat meminta ampun kepada Allah lalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Kanjeng Nabi, bukankah hadis ini sudah disandarkan kepadaku? Kenapa kok berani? Gitu ya. Saya kama. Ya, hadis di Bushul Karim ada kita Bushul Karim tentang hadis larangan motong kuku hari Rebo. Ya, hari Rebo. Jangan motong kuku. Jumat dan tiap Jumat seminggu sekali. Sunnahnya Senin Kamis Jumat. Ya. Ya, Senin Kamis Jumat tuh. Buat kuku aja deh. Buat kuku. Senin Kamis Jumat itu katanya kalau Senin sama Kamis itu yurisul gina katanya. Kalau Rebo malah gunting rambut ya. Kalau Rebo itu hadis dhaif juga. Kalau Rebo ada kesunahan membotaki rambut 40 kali katanya. Nah, barang siapa yang membotaki rambut 40 hari berturut-turut pada hari Rebo, maka dia faqih katanya. Yurisul faqih. Ahli fikih. Dibukakan pintu fikih. Kalau di Hadramaut pada botak semua. Ya, saya dulu botakin. Dibotak 40 hari ya. Dibotak lontos dikerok. Kalau ngerok kan kalau botak mah cepet. Berkata baik rambut pakai silet. Silet iya. Silet aja. Pakai silet. Jadinya apa itu tadi? Apa tuh? Motong rambut sehari 40 kali jadi apa? Licin. Faedahnya gitu. Faedahnya dalam hadis itu adalah katanya barang siapa yang motong 40 kali hari Rebo, ya, memotong rambut 40 hari Rebo itu faqih katanya. Ya, faqih itu ahli fikih. Ya. Kandungan. Tapi ya, belajar juga, kalau nggak belajar sama aja. Ada licin doang. Kalau bisa dewek. Bocor kali pikir orang bingung. Nggak bingung lah akan belajar. Ini lah nggak dipikir. Kaget orang. Wa man qala limuhawkili. Barang siapa yang berkata kepada orang yang membaca la haula wala quwata illa billah. Limuhawkilil hawqalata. Orang yang membaca la haula wala quwata illa billah ya. Muhawkilil hawqalata. Barang siapa yang berkata kepada orang yang membaca la haula wala quwata illa billah la tughni minju. Itu tidak bikin hilang, tidak bikin kenyang gitu. Ya, la tughni itu tidak cukup untuk menutupi lapar, tidak bikin kenyang. Baca la haula enggak bikin kenyang katanya. Ngapain baca-baca begituan. Murtad orang ngomong gitu tuh. Au liman syammat kabiran yarhamukallah, atau orang yang sama itu membalas ucapan kalau orang bakis ya. Yarhamukallah. Ya kan ada gitu ya. Syammat kabir orang yang sudah dewasa, yang orang udah dewasa, yarhamukallah. Kemudian dia bilang la tafal hakadza. Lu jangan la takul hakadza. Jangan ngomong begitu gitu. Qasidan annahu ghaniyun 'anir rahmah. Dia bermaksud mengatakan seperti itu karena tidak butuh terhadap rahmat Allah. Kan yarhamukallah itu semoga Allah merahmatimu. Udah jangan ngomong gitu Ya, gua enggak butuh sama rahmat Allah gitu. Au ajallu min ayyuqala lahu dzalik, atau dia gengsi. Ya, gengsi. Ya, untuk mendapatkan rahmat Allah tuh kayaknya gengsi, kan ada orang begini. Ya, seolah-olah gua ini butuh banget sama rahmat Allah gitu. Seolah-olah kita ini perlu dikasih aneh gitu seolah-olah. Nah, ada orang gengsi ketika dia diucapkan seperti itu. Udah jangan ngomong gitu nih. Kayaknya gue nih lemah bener kayak gitu ya. Nah, padahal namanya doa mah ya. Sekuat apapun manusia tetap aja butuh gitu. Nah, nih orang yang ngomong begini ini murtadin. Ya, menjauhkan yarhamukallah bilang, jangan ngomong gitu kayak gitu. Gue kan keker nih, emang gue perlu dikasihanin apa? Gitu. Karena kalau orang kita mah yarhamukallah ya tahu doa ya. Kalau orang Arab kan yarhamukallah kayak kita ngomong biasa aja gitu ya. Seolah-olah itu kita kalau dibilang begitu tuh butuh banget. Ya perlu dikasihanin gitu. Nah, ada orang-orang yang gengsi terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah,
Au liman fa'ala qabihan syar'an, atau berkata kepada orang yang berbuat jelek menurut syariat, kakot lisarik, seperti membunuh pencuri. Ini penting nih. Wa darbil muslim, atau memukul orang muslim, zulman, karena aniaya. Ahsanta, bagus katanya gitu. Kamu telah berbuat kebaikan. Ahsanta. Ya, kalau ngomong sama orang yang membunuh sarik loh. Di kita kan banyak orang yang membunuh sarik. Membunuh orang nyolong. Ya, nyolong motor dibakar. Nyolong ampli mati orang. Dia bilang, "Oh, bagus itu. Biar kapok sekalian." Ini nih, enggak boleh. Ini sering banget ini. Sering ya. Iya, karena bagaimanapun itu perbuatan jahat, salah. Iya, salah, enggak boleh. Iya. Tuh, ya, liman fa'ala qabihan. Barang siapa yang berkata kepada orang yang berbuat keburukan, syar'an menurut syariat, seperti apa misalnya berbuat keburukan itu? Kakot lisarik, membunuh pencuri. Kan banyak orang yang nyolong mati. Banyak. Bilang, wah bagus itu biar kapok sekalian. Kan banyak banget itu. Ahsanta, kan besar kan gitu. Bagus, wah murtad itu. Masa itu mana? Masa. Nggak boleh. Wador bil muslim dulman, apalagi kalau mukul orang muslim, sesama muslim yang dulman itu bukan pada tempatnya lah, aniaya, bukan haknya dia mukul, bilang oh, bagus tuh, takol aja dia mah. sama itu juga. Nih atau ini nih, atau ngerayu perempuan, istri. Au li zaujatihi, atau dia berkata kepada istrinya, anti ahabbu ilayya minallahi wa rasulih. Kamu lebih aku cintai daripada Allah dan Rasul. Wa arada mahabbatat ta'zim. Ya, dan ia menghendaki mahabbatat ta'zim, mahabbah kecintaan yang penuh dengan keagungan. Nah, ini murtad ini kalau ngomong gitu. Ya, lal mail, tidak cinta yang kecenderungan hati saja. Artinya kalau cuma ngomong itu cuman buat gombalan-gombalan sih nggak apa-apa gitu, paham nggak? Artinya tidak sampai mengeluarkan diri dari keislaman. Ya. Tapi kalau memang ngomong itu beneran gitu ya, beneran bahwa itu segalanya gitu ya. Ya. Berarti andai kata kalau orang mengatakan demikian, andai kata bininya kemudian keluar dari Islam, dia pasti ngikut gitu. Ya, kalau beneran mah, kalau cuman gombalan kan gombalan. Coba dia nyengir aja gitu, boleh itu mah. Ya. Tapi tetap ya, walaupun tidak melakukan dari keislaman, membandingkan kepada Allah dan Rasulnya itu, sangat luar biasa itu. Ya. Awli muslimin ya kafir, atau berkata kepada orang muslim ya kafir, kafir. Bila takwil tanpa ada takwil. Kafir itu kan artinya orang yang menutup, ya kan? Kafir, orang yang nutup. Kalau ada takwil nggak apa-apa. Orang lagi nutup pintu, kafir, maksudnya kafirul bab, nutup pintu, boleh gitu mah. Jadi kalau nggak ada mah, ya pir kafir. Kafir ya. Ya, kepada orang muslim ya. Karena ada bahasanya kan, barang siapa yang berkata kafir kepada orang muslim, maka dia kafir. Kan gitu, karena berbalik kepada dirinya sendiri, mengeluarkan seorang dari keislamannya. Kecuali nasihatin kali. Hah? Nasihatin lo, hati-hati jangan sampai kafir. Nah itu mah nggak masalah. Ini mah manggil, pir kafir gitu. Kadang-kadang kan sama temen kan gitu ya, wah Kristen lu sini gitu, kadang-kadang gitu. Ya kan ada kan ya, lagi itu banyak lagi di zaman kita main gitu tuh. Iya. Wah, ini Yahudi Yahudi sini gitu. Ada enggak begitu ya? Iya, banyak banget sering gitu. Itu tadi. Itu enggak boleh itu. Iya, kecuali ada takwil, misalnya Yahudi identik dengan apa, misal dia suka pakai pecinya yang begitu, kuku doang mungkin gitu, takwil. Atau cambangnya kemarin nih, biasanya kan kalau di Yaman sendiri itu ada, kalau di Yaman itu orang-orang Yahudi itu ada apa, pakaiannya itu memang berbeda-beda. Ada cambang yang ciri khas, pokoknya kalau keluar dia pasti tahu ini orang Yahudi gitu. Dia ada ciri khas pakaiannya, terus pakaiannya, gayanya tuh ada yang beda. Nah tapi kalau nggak ada takwilnya,
Ya nggak boleh, hukumnya kita yang kafir. Ya. Mas, panggilannya kafir. Anak kaum kiblik itu panggilannya kafir. Tapi itu menjaplir. Orang kafir. Nih, lagi ya. Au da'il ibadati dhahirati sya'ni ya. Au da'il ibadati dhahirata asy-sya'na fi amalil asrar. Atau tinggalkanlah ibadah-ibadah zahir ya, ibadah-ibadah yang tampak ya, lahir ya. Fi amalil israr, dalam amalan-amalan yang tersembunyi. Udah nggak perlu sholat lah, udah cukup di hati aja sholatnya gitu. Udah tinggalin itu yang begitu, yang kulit luar tuh syariat tinggalin. Sekarang mau udah bagian hati nih yang ibadah gitu. Ya, memerintahkan orang untuk seperti itu. Itu juga sama ya. Jadi untuk memerintahkan orang, nyuruh orang untuk meninggalkan ibadah-ibadah zahir, ganti dengan ibadah-ibadah batin misalnya gitu. Sama kayak ini nih ya, dia cuma kudungan ini hati. Nah, itu sama begitu. Sama kan ya? Itu omongannya seolah-olah benar gitu, seolah-olah benar ya. Ya. Kudungan. Tapi ya rodatul batil itu. Tapi maksudnya jelek juga. Ya, bagaimana ngerudungin hati ya? Pakai apaan coba? Ini hati dikerudungin. Ya karena orang sebenarnya nggak sebanding juga. Tidak perlu kok katanya berjilbab ya, berkerudung. Yang penting mah hatinya baik. Ya hatinya baik sama jilbab apa hubungannya gitu? Nggak ada. Ini dua hal yang berbeda. Yang ini harus diperbaiki juga secara sendiri, yang ini juga harus diperbaiki. Kan gitu. Luarnya harus diperbaiki juga. Sama ibadah batin juga nggak ada maknanya, tidak ada artinya tanpa ibadah zahir. Pun ibadah zahir juga nggak ada maknanya tanpa ibadah batin. Kita nih ngaji, sholat, ibadah nggak ada pahalanya kalau pengen di alam orang, kan begitu. Iya. Maka sifat kita nih melawan sifat riya itu pun juga akan menjadi pahala yang besar kalau kita dibarengi dengan perbuatannya. Kita ngaji nih, sambil ngelawan sifat riya, nggak pengen di alam, semua orang pengen di alam. Ya kan begitu. Cara manusia. Yang jauh-jauh kan, yang jauh-jauh ngaji nih. Pengen gitu, pengen di alam. Tetap ada kan ya namanya, tapi usaha kita untuk melawan itu yang dinilai gitu. Sampai aja jangan sampai gini, gua mah enggak, gua pengen ngaji tapi takut ria, akhirnya ngaji kagak ria. Iya. Ya kan begitu. Gua mah enggak ngaji juga cuma takut ria. Itu ria yang sebenarnya kan gitu. Ngaji aja udah aja bikin ria. Yang enggak menjaga. Enak sama lakinya sama lu. Masih ada, Bos. Tuh. Wa man qala innahu yuha ilaihi, atau barang siapa yang berkata bahwasanya ia telah diberi wahyu. Malam ini bisa dapat wahyu nih. Wa illam yada'in nubuwata, walaupun dia tidak mengaku kenabian, enggak ngaku nabi, enggak, cuma ngomong malam ini saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala misalnya gitu ya. Nah, walaupun enggak ngaku nabi, murtad dia. Ya, kenapa? Karena wahyu memang khusus buat nabi dan rasul. Nggak mungkin orang-orang biasa saja dapat wahyu. Wangsit juga enggak, pangsit kali. Ya, karena Allah kepada orang-orang solihin bukan wahyu namanya, tapi ilham. Ya, ada ilham, itu orang-orang yang soleh ya. Kalau orang yang boro-boro soleh gitu ya, ibadah kagak, maksiat iya, ya. Mendapat ilham, bukan ilham itu mah bisikan setan. Iya. Au annahu yadkhulul jannah, atau ia berkata bahwasanya dia sudah masuk surga. Wa ya'kulu min thimariha, dia sudah makan buah-buahan surga. Wa yu'anikul hura, dia sudah memeluk bidadarinya katanya. Qabla mauti, sebelum mati. Wah. Dia ngaku udah masuk surga, makan buah-buahannya, meluk bidadarinya surga sebelum mati. Nah, murtad. Murtad lu ngomongin bidadari mulu. Diem. Au anna nubuwata muktasibatun, atau kenabian itu katanya bisa dicari. Ya, lu bisa jadi seorang nabi nih kata itu. Artinya bisa dicari muktasibah itu. Au anna martabataha, atau
tingkatan kenabian itu katanya tunalu bisofail qalbi, bisa diperoleh dengan kesucian hati. Oh. Jadi katanya nabi itu bisa dicari, artinya bisa diusahakan. Kita bisa jadi seorang nabi kok kalau misalnya hati kita bersih misalnya gitu. Ya, jadi tingkatan kenabian itu bisa dicari katanya dengan kesucian hati. Tuh. Kalau ada orang yang ngomong begitu, murtad. Tabuk. Au in sadaqal anbiya, ya. Au in sadaqal anbiya fi ma qalu najauna. Tuh. Kalau katanya au in sadaqa, jika para nabi itu benar, najauna, pasti kita akan selamat. Ini kalimat-kalimat yang ngeremehin, ya. Tidak percaya, kalimat-kalimat yang tidak percaya. Kalau bener mau, pasti kita udah selamat semua nih. Yang ngomong begitu berarti meragukan kebenaran para nabi itu. Au Allahu ya'lamu anni fa'altu kadza wa huwa kadzibun. Allah Maha tahu sesungguhnya saya sudah melakukan hal ini padahal dia bohong. Kan banyak tuh yang bohong atas nama Allah tuh ya. Lu udah sholat belum? Udah. Allah yang tahu dah. Kan gitu kan ya. Allah yang tahu gua dah. Padahal dia bohong. Padahal dia bohong belum. Nah, ini kan dulu banget itu mumu. Kalau atamanya udah sholat belum? Udah. Allah yang tahu. Padahal belum. Sumpah lagi kita sumpah. Sumpah. Nggak sholat juga, iya. Ya, itu murtad karena sudah bohong juga. Bohongnya atas nama Allah, nggak sholat lagi. Aduh, repot banget. Ya. Anni fa'altu kadza wa huwa kadzibun fihi au mutirna binajmin kadza, atau katanya mutirna, kita telah diturunkan hujan binajmin kadza karena ada bintang tertentu. Wah, kita hari ini hujan, oh iya karena ada bintang bintang namanya bintang apalah gitu. Bintang kejora. Ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, orang-orang dulu kan menggantungkan sesuatu pada perbintangan kan. Jadi ramalan-ramalan semuanya bintang. Termasuk perkiraan cuaca semuanya dilihat dari bintang. Nah, kalau dia percaya bahwa hujan turun hujan dan tidak turun hujan itu karena ada satu bintang atau ada tanda-tanda sesuatu, nah itu katanya juga dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Karena sejatinya mau hujan ataupun tidak turun hujan itu semuanya kehendak Allah. Muridan anna lin najmi ta'thiran fi. Dia menghendaki bahwasanya lin najmi, bintang itu punya pengaruh gitu. Jadi kalau nggak ada bintang itu pasti nggak hujan gitu. Nah, dia meyakini hal itu. Jadi hujan itu berarti apa? Tergantung terhadap bintang itu yang dapat mengeluarkan seorang. Iya, apa saja ya. Kan banyak mitologi di masyarakat berkembang apa saja ya. Ya, sampai misalnya ini nggak hujan-hujan, ayo kita ngarah kucing, ambil pakai daster. Itu kan perkara-perkara hal-hal yang begini ini nih yang dapat mengeluarkan seorang dari keislaman. Khafi, samar banget gitu. Karena ini kan cuman syariat doang, syariat loh. Syariat. Percaya kalau kucing dimandiin kemudian sambil diarak-arak kampung pakai daster bisa turun hujan. Iya. Karena syariat kita tuh bukan seperti itu. Syariat juga ada caranya. Sholat istisqa ada. Ada sholat istisqa gitu kan gitu. Bukan caranya begitu. Wa man qala inna nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana aswad. Barang siapa yang berkata bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulitnya hitam, au laisa bi Quraisy, atau bukan orang Quraisy, au Arabiyyin, atau bukan orang Arab, au insiyin katanya, atau bukan manusia. Wah, nabi kita ini udah hitam, bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, bukan manusia atau au la adri ahwa alladzi ba'atha bi Makkah au mata bil Madinah. Atau dia bilang saya nggak tahu apakah Nabi Muhammad itu yang diutus di Mekah kemudian mati di Madinah apa bukan. Nah, ngomong-ngomong kayak begini ini juga dapat memurtadkan seseorang dari keislamannya. Tuh. Jadi jangan mensifati Nabi Muhammad SAW ya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifatnya atau ngarang-ngarang sesuai dengan kemauan kita. Itu. Ya. Bahkan ada yang bilang kalau ada yang nanya Nabi Muhammad siapa, apa yang diutus di Madinah, gue nggak tahu. Nabi Muhammad itu yang diutus di Makkah, apa yang mati di Madinah nggak tahu dah.
gitu ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang seperti ini dapat mengeluarkan seorang dari keislaman, maka berhati-hati ketika kita berucap, berkata-kata yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, ya, berkaitan dengan syariatnya, menyangkut perintah dan larangannya, sehingga dikhawatirkan kita masuk terhadap kalimat istighfaf, menghinakan, meremehkan terhadap Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalika. A'adzanallahu minal kufri wa hamana mimma yajurru ilaih, katanya. A'adzanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita minal kufri, dari kekufuran, wa hamana mimma yajurru fi, dan menjaga kita dari hal-hal yang menarik kita kepada kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Tanya apa, Bun? Sejam lebih ini ya. Karena kalau nggak dihabisin, ini babnya nggak habis-habis, panjang betul.